Kok. Oh, Akhirnya outnya panjang Iya. lagi. Setelah liburan akhirnya kita duduk di sini lagi. YouTube ngobrol. 2024. 2024. Gila. Kok gue pengen dong kayak Spotify recap. Wih. Kayak Theoderik recap. Waduh, gimana nih? Nah, gue pengen nanya, how's your 2023? Waduh, karena teman-teman mungkin pada tahu ya ini semua kontennya gua, disclaimer semuanya unscript dan one take. Jadi ini sambil mikir nih kalau pertanyaan ini ya. Ngobrol. Recap 2023, kira-kira mungkin apa yang gue pelajari, apa yang paling berkesan kali ya. Buat gua ada buat 3 aspek deh. Satu tentang diri gua dan duit. Oke, finance. 2 tentang relation, mungkin kayak ini buat teman-teman yang punya pasangan. 3 tentang bisnis. Satu dulu ya, tentang gue dan duit. Yang gue pelajari di 2023 adalah bagaimana sikap hati dan pola pikir untuk menghadapi kondisi keuangan. Nah, gimana tuh? Jadi gini, 2023 kan sekalian semua tahu kalian adalah part dari orang-orang juga yang mendukung growth gue gila-gilaan di tahun 2023. Followers naik, tiba-tiba jadi agak terkenal gitu ya. Rezeki jadi makin banyak. Nah, tapi kan namanya pembentukan hidup itu adalah pembentukan ketika kita dapat banyak berkat atau lagi kurang berkat gitu ya. Pembentukan lagi susah atau lagi enak. Koreksi. Ya, nah terus gue ada pembentukan yang lagi, wah enak banget tahun lalu. Gimana caranya jaga diri gue supaya nggak sombong segala macam. Tapi poinnya bukan di situ, poinnya di sini. Sepanjang kita hidup, apalagi 2024 nih, gue pengen bilang teman-teman, do the best tetap. Bersyukur jangan lupa, tetap keep growing. Itu udah pasti fokus yang harus kita lakukan sampai nanti Tuhan panggil kita. Nah sekarang poin gue di luar ini ya. Oke. Ini 3 udah otomatis berjalan nih. Seiring ini berjalan, ini kan rezeki naik turun gitu ya. Kesempatan ada aja, come and go gitu ya. Ternyata cara pandang gue terhadap uang nih berubah. Kalau dulu nih ya, apalagi zaman-zaman 5 tahun yang lalu, kenaikan omset, penurunan omset, kenaikan rezeki, penurunan rezeki itu bisa membuat gua tambah bahagia atau kurang bahagia. Atau mungkin bukan bahagia, kata yang tepat adalah mood booster atau moodnya lagi turun. Oke, Gitu paham. ya. Nah, terus gue mikir-mikir, kok aneh ya? Hidup gue tergantung sama tambahan rezeki atau enggak. Otomatis kalau gue pikir-pikir kayak gitu, ternyata berarti gue menggantungkan salah satu sumber happy gue di rezeki. Iya, parameter. Bener nggak? Ya mungkin nggak bisa bilang salah atau benar, tapi di dalam prinsip hidup gue tidak ideal. Jadi apa yang gue belajar hari ini, gue zoom out, gue persimpel. Kalau hari ini Tuhan kasih tambahan rezeki banyak, gitu ya, puji Tuhan. Simple, yang gue lakukan apa? Sisihkan, gitu ya. Kelola, pakai buat happy, self reward yang masuk akal, bersyukur, titik. Kalau hari ini gue tiba-tiba kayak kemarin lagi hilang 100 juta, gitu ya. Apa yang gue lakukan? Ya kalau duit masih cukup, ya oke. Kalau misalnya duit agak terganggu, misalnya kalau buat teman-teman, misalnya ada pengalaman kayak gitu dan duitnya terganggu, ya paling costnya diatur dikit. Terus sisanya ngapain? Ya udah, living your daily life as usual gitu. Jadi gue berusaha di-attach diri gue dari kenaikan atau penurunan, keuntungan atau kerugian. Gue tetap happy. Ini mau naik, gue tinggal lakuin yang tadi. Mau turun, gue tinggal lakuin yang tadi. Jadi sekarang gue happy banget bahwa kemarin gue kehilangan investasi dan kerugian pun gue bisa tetap happy, tetap tenang, ya udah. Oh, Gak ada masalah. Gue mencoba memisahkan diri gue dan ekonomi. Jadi gue gak mau kebahagiaan gue atau ketenangan gue terganggu oleh masalah ekonomi. Entah itu lagi dapat banyak atau itu lagi ada kerugian. ini bagaimana lu menyikapi external Bagaimana factor itu ya? menyikapinya. Jadi gue make it simple. Besok Tuhan kasih banyak lagi, ya bersyukur banget, udah enjoy. Besok ada lagi kerugian atau salah invest atau ternyata tertipu or anything or dihutangin apa. Ya udah, nggak ada masalah. Itu di dalam life akan begini terus. Tapi guanya harus tetap firm dan gua tetap happy. Nah ini kenapa panjang? Semoga teman-teman bisa ngerti. Kalau gue jelasin singkat banget yang ini, bagian ini akan susah mengerti. Ya, jujur gue juga masih begitu sih kok, maksudnya kalau ketika dapat rezeki happy banget, tapi ketika gue ada kerugian gue down banget. Itu nggak ada yang salah, itu proses. Tapi tanpa sadar kalau kita kayak gitu, berarti kita taruh duit menjadi salah satu sumber indikator yang paling penting dalam hidup kita. Dan gue nggak mau kayak gitu. Tentunya ini ngomongin kalau kalian kebutuhan tercukupi ya. Kalau kalian kebutuhan nggak tercukupi, nggak tenang, ya wajar, lo harus cari makan dulu mau nggak mau. Gitu ya. Nah yang kedua tentang relasi. Relasi ini gue baru sadar, ternyata yang namanya relasi itu kan hubungan kita sama orang lain. Bagaimana bikin relasi sama partner, teman, pasangan hidup segala macam jadi lancar? Simple. Fokusnya bukan di kita, fokusnya di orang itu. Gimana kok? Contoh,
Ini gue udah bahas di konten gue juga kemarin. Ini kayak 3 poin doang selesai nih YouTube ya. Jadi gue apa yang gue lewatin sama istri gue kemarin, gue pacaran 8 tahun, nikah 3 tahun gitu ya. 11 tahun. Yang gue fokus di tahun lalu adalah bagaimana melihat apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang membuat dia bahagia, apa yang krusial buat dia. Kayak kemarin di konten gue kasih contoh, gue jago banget bikin kopi. Barista paling jago nomor 1 di Indonesia. Kalau gue barista nomor 1 paling jago, otomatis gue pengen bikin kopi. 200 juta orang mau minum kopi gue. Otomatis kalau besok ketemu orang yang gue sayang, gue pengen kasih yang terbaik, bentuknya apa? Kopi. Normal. That's my ego. Tapi pertanyaannya, orang yang gue kasih kopi butuh kopi nggak? Suka kopi nggak? Iya juga ya. Nah ketika ternyata pasangan kita sukanya teh, ya lu jangan lawan pakai ego. Jangan lawan kayak, gue kan paling jago bikin kopi, sekarang geblek lah kalau gue malah bikin teh. No, itu nggak geblek. Pasangan lu butuh teh, lu jago banget bikin kopi. Pinggirin kopinya, beli teh, kasih. That's it. Coba dicerna ya. Ini how to love-nya ya kok ya. relation, iya. Jadi gue belajar bagaimana namanya how to love someone. Ketika how to love someone, lo harus fokus sama dianya bukan kitanya. Dianya dulu baru turunin ke kita lakuin. Nah, jadi hit the mark. Gitu. Oh, kok ini kayak pantas banyak kejadian kayak pasangan kayak gue udah kayak gue sayang ya, tapi kok dia merasa nggak disayang? Ya. Gitu gak sih kok? Iya, tapi kan banyakan orang ngomongin ini love language doang. Nggak cuma love language, ini everything. Semua aspek. Karena kadang apa yang kita ngerasa hebat di kita, bagus di kita ngomong gini, udah bagus gue bikinin kopi buat lu. 200 juta orang nunggu kopi gue, lu nggak bersyukur. Bukan masa dia nggak bersyukur, bisa aja emang dia nggak suka kopi, that's it. Ngerti nggak? Jadi daripada memenuhi diri kita dengan ego, belajar dengar apa yang dia butuh, ego kita pinggirin, kasih, that's it. Itu bikin relation jadi simple, happy, nyaman. Nah itu yang gue pelajari, tapi disclaimer itu pengalaman gue. Yang ketiga tentang bisnis. Gue belajar lagi satu hal bahwa bisnis itu akan berkembang di luar kantor. Oke. Bisnis itu akan berkembang di luar kantor. Gitu. Jadi apa yang gue lakukan, contohnya salah satu, gue punya agency namanya Studio Akro, teman-teman bisa lihat gitu ya, kita creative agency ngerjain banyak hal ya, sosial media, digital segala macam. Ini dulu, kalau gue yang dulu 5 tahun lalu fokusnya bikin agency, gue akan fokus tiap hari gue di kantor, day to day, operasional gitu ya. Jadi puji Tuhan ajarin gue cara delegasi, bangun tim. Sekarang, gue tidak terlalu terlibat di operasional kantor, ada head, ada tim, ada partner yang fokus di sana. Kerjaan gue ngapain tahun lalu fokusnya networking. Plus dengan personal branding gue yang maju, kredibilitas naik. Hasilnya apa? Kita bisa dapat klien-klien yang brand-brand besar, yang dulu kita nggak bisa pikirin dan nggak tahu gimana cara dapat di kantor. Tapi ketika kita di luar kantor, kita ngopi sama A, B, C, networking sana-sini. Justru omset-omset terbesarnya, brand-brand besarnya semua datang di luar kantor. Jadi zaman dulu tuh udah nggak bisa kayak, lu mau kerja mau sukses di kantor terus dong, nggak bisa. Udah ada pemisahannya kebetulan. Emang talentnya gue di networking, ngobrol, as representative of the company. Jadi ya udah enak nih gitu. Jadi gue belajar bener-bener apa yang gue fokuskan di dalam bisnis gue adalah strength-nya gue. Nah gue butuh partner dengan strength yang mengisi weakness-nya gue. Day to day operasional, sistem, dan sekarang udah ada. Makanya banyak teman-teman nanya gue, kok lu gimana caranya sih? Kemarin ada content creator nanya gue, kok bisa ngepost konten tiap hari, even 3 platform kayak lu, itu tuh udah kayak makan waktu full time loh. Bener nggak? Gimana caranya agensi lu jalan, pameran lu jalan? Ya ini gue jalan semua. Iya. Malah klien agensi tambah banyak, tambah gede, pameran tambah banyak, semua mall nyari gue, konten juga. Followers nambah gitu. Gimana caranya nih gitu ya? Nah ini yang gue belajar. Fokus di apa yang gue bisa, sisanya cari partner, bangun tim. That's it. Oke, kok gue notice, lo kan tadi ngomong lo punya partner yang kerjain day to day, dan lo fokus di luar kantor. Ya. Kalau solo founder tuh gimana kok? Nah, balik lagi, banyak orang sukses juga dengan solo founder, tapi tentunya ini disclaimer menurut gue, scale up-nya, perkembangannya nggak bakal secepat yang punya partner karena lo nggak bisa bagi badan, simple. Lo bisa rapiin dapur, lo nggak bisa networking. Lo bisa networking, lo nggak bisa rapiin dapur. Oke. Gitu. Nah, kalau gue kebetulan orang yang nggak bisa sendirian. Gue butuh partner gitu loh. Supaya gue bisa utilize apa yang gue bisa maksimal, semuanya naik bareng. Justru kayak orang banyak nanya, kok lu ngerjain banyak hal? Enggak, kerjaan gue networking, simple, kenalan, tapi yang gue ceritain bisa banyak hal.
Gue punya agency, gue punya pameran, gue punya personal brand, gue punya ini. Kenalannya nambah terus gak? Nambah. Tapi kan kolamnya satu. Ketika ada kebutuhan masuk, semuanya kena. That's ekosistem yang lagi gue bangun. Itu. Jadi mungkin 3 hal itu yang gue bener-bener belajar di tahun 2023 dan gue pengen bilang, gue gak tahu lu masih ada pertanyaan gak? Atau waktunya udah cukup? Lanjut apa-apa. Apa yang lu sesali kok di Oke. 2023? Yang gue sesali di 2023 adalah apa ya? 2023 gue kayak no regrets ya. Sweet sekali ya. Apa yang gue sesali ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nice. Nice. Gue memegang prinsip no regrets sih karena dalam setiap decision yang kita ambil biarpun kita salah sekalipun ada hal yang kita pelajarin. Kalau kesalahan terbesar ada gak? Misalkan, aduh, kayaknya ini salah banget nih di tahun 2023 ini. Ada gak? Kayaknya gara-gara ini ya, nolak rezeki besar untuk campaign pemilu ya. Enggak, bercanda. Enggak. Udah selesai. Bercanda. Itu jokes aja, jokes. Kesalahan terbesar? Nggak ada. Iya. Gue sepaket sih prinsip gue sekarang no regrets, no blame. Jadi gue do the best. Gue salah, yang penting lesson learn-nya gue ambil, gue improve. Iya. Udah that's it. Apapun kesalahan juga pun pasti ada sisi positifnya ya. Iya, lu akan bilang itu kesalahan terbesar atau enggak kalau lu fokus di porsi kesalahannya kan. Bener juga. Nah gue tuh shift, gue fokus ke porsi belajarnya. Oh. Jadi gue nggak bisa ngomong gue salah banget ya, enggak, hidup harus jalan. Pembelajaran terbesar. Iya, jadi kalau lu bilang pembelajaran terbesar tadi tuh 3 poin. 3 poin tadi kan juga mungkin belajarnya dari mana? Dari regret, dari mistake. Iya bener. Semua sepaket. Gitu. Udah itu aja kok. Cukup. Mantap. So buat teman-teman yang di 2024 semangat, tetap semangat apapun yang kalian lakukan, you did well, survive aja udah bagus. Gue pengen bilang bahwa jangan compare diri lo sama orang lain, teman-teman, karena sampai manapun diri lo berada atau sekeren apapun lo nggak akan bisa jadi paling atas. Sampai lo bilang, kok gue keren banget lo, gue bisa nyiptain omset tahun ini 30 miliar. Tenang. Ada anak orang kaya yang sekali ulang tahun nomor 17 dapat 50 lu juga nggak ada apa-apa usaha lu. Jadi nyantai aja, nggak usah compare, lu nggak akan jadi paling gitu ya. Enjoy step by stepnya. Lu percayalah ketika lu fokusnya ke dalam hidup lu akan bisa lihat step by step Tuhan bawa lu kemana. Dan itu yang bikin hidup jadi very enjoyable, progresnya jadi very meaningful, dan lu juga bakal develop terus jadi karakter yang semakin bertumbuh. Gitu aja. Oh jangan lupa subscribe. Nah itu dia teman-teman, jangan lupa subscribe, terus likes gitu ya, share. Dan di share juga kemungkinan nanti di kuartal 1 akhir kita bakalan ada podcast. Konsepnya gimana nanti kita spill. Pengen lihat gue jadi host kan? Asik. So thank you teman-teman buat selalu support. Thank you for watching. Bye bye.